Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-17. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda senantiasa mengalami sukacita di dalam keluarga maupun dalam perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudara di sekitar Anda. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Di sana kita mendengarkan suatu pengakuan dari Raja Herodes. Pengakuan ini terhadap apa yang telah didengarnya tentang Yesus, tentang kuasa-kuasa yang dilakukan atau terjadi melalui Yesus, atau juga atas hikmat pengajaran yang mengagumkan. Berita-berita itu sampai kepada Raja Herodes. Dan apa yang menjadi pengakuannya? Pengakuannya, dia melihat bahwa ini Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Dikatakan di sana, kata Herodes kepada pegawai-pegawainya bahwa inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Kuasa-kuasa dari Yohanes Pembaptis bekerja di dalam Yesus. Ini suatu pengakuan. Pengakuan berdasarkan pengalaman. Pengakuan berdasarkan apa yang dikenal dan dialami oleh Herodes berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Memang Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Tapi ketika Yohanes Pembaptis dipenjara pun, dia tidak gentar. Dia tetap menunjukkan kuasa kenabiannya. Maka ketika Herodes mengambil Herodias, istri Filipus, sebagai istrinya, di situ ia ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Ia ditegur. Ia ditegur dan Yohanes menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Dan ketika berada atau berbicara dengan Yohanes Pembaptis, Herodes pun terkagum-kagum atas kebijaksanaan hikmatnya. Dia senang mendengarkan Yohanes, walaupun dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Tapi bahwa kuasa kenabian dari Yohanes itu diakui oleh Herodes, dan hal ini juga terkait dengan berita-berita tentang Yesus, kuasa-kuasa mujizat, kuasa-kuasa penyembuhan, kuasa-kuasa juga lewat kata-kata, pewartaan, itu sungguh diakui juga. Saudara, kita tentunya sudah mengakui Yesus. Dan barangkali juga hal ini penting untuk kita, supaya pengakuan kita itu kiranya berdasarkan pengalaman kita akan Yesus. Bukan apa yang kita dengar atau apa yang kita baca saja di dalam kitab suci. Benar bahwa kitab suci memberikan kesaksian tentang hidup dan karya Yesus. Tetapi pengalaman pribadi dengan Yesus, inilah yang membangkitkan satu pengakuan yang tulus. Dan semoga pengakuan semacam ini juga semakin memberikan satu kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita. Barangkali kita memang dalam situasi yang tidak berdaya misalnya, atau dalam sakit penyakit misalnya. Tetapi ketika kita mengalami Yesus secara pribadi, pengakuan itu akan muncul. Bahwa Yesus memiliki hikmat dan kuasa untuk melakukan apapun terhadap kita. Mari kita menyerahkan diri kepadanya dan membiarkan diri dituntun olehnya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi ini, yang memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami untuk mengalami kehadiran-Mu, mengalami kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar juga menimbulkan satu pengakuan yang tulus dan jujur. Karena kami sudah mengalami kuasa-kuasa dan hikmat yang terjadi atas kami. Berkatilah dan teguhkanlah kami dalam hidup kami, terlebih di dalam kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan, dalam pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan hidup kami, dan juga untuk kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau kuatkan dan sembuhkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.